Halo, apa kabar? Ya, kita ketemu kembali kali ini di dalam pembahasan untuk melanjutkan tentang bagaimana kita mempersiapkan sebuah training yang powerful dan training yang benar-benar berdampak, tepat sasaran, dan tentu saja ada hasil yang memang signifikan sesuai dengan yang diharapkan. Baik itu training untuk pribadi, baik itu training untuk corporate dalam hal ini sebagai corporate trainer ataupun sebagai seorang public speaker. Nah, lalu apa saja yang perlu dipersiapkan di dalamnya? Ya, inilah yang akan saya tunjukkan pada Anda pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu kita akan melihat di dalam hal ini bagaimana kita perlu mempersiapkan yang namanya pelatihan dengan berbasis kepada kebutuhan dari kondisional orang-orang yang terkait. Dalam hal ini kita bisa contohkan adalah kebutuhan dari individu yang terlibat. Dan tentu saja dalam hal ini, entah itu individu di dalam perusahaan, apabila kita memang melakukan ini untuk perusahaan ya atau corporate, ya entah itu positioning, tergantung dari posisi-posisi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, ataupun mungkin kondisi-kondisi yang bisa kita lihat dari eh, orang-orang yang di posisi-posisi yang akan dipromosi. Ya, tentu saja dalam hal ini pun kita perlu melihat kebutuhan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan dari job yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang perlu dibangun di awal, dipersiapkan di awal, yaitu dengan cara kita melihat kebutuhan pelatihan individu itu sendiri apa. Ada based on organization goals ya atau tujuan dari organisasi itu sendiri, ada based on dari kompetensi si personil itu sendiri. Jadi saya contohkan misalnya gini, di dalam perusahaan kita menginginkan ada kemampuan tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dalam hal inilah perusahaan based on kepada organization needs ya. Tetapi ketika kita melihat nih ada seorang di posisi tertentu KPI-nya kurang tercapai, performanya kurang bagus, nah dia kayaknya butuh nih pelatihan tambahan tertentu. Nah, untuk hal yang ini kita akan masuk ke dalam kompetensi needs. Ya, di sini kita akan belajar hal-hal tersebut. Kemudian kita juga akan masuk ke poin persiapan bagaimana kita perlu menyusun yang namanya program pelatihan. Nah, program pelatihan ini akan masuk mulai ke apakah ini program yang rutin, berkala, tahunan, 6 bulanan, atau semesteran, ataukah per kuartal. Ya, ini adalah program-program rutin yang memang standarisasi dari perusahaan. Bentuknya bisa beragam. Apakah ini sharing knowledge, ya, baik pembaharuan tentang visi misi perusahaan, atau mungkin nanti pembaruan lagi update-update terbaru, ya ini sharing knowledge ya, juga kemudian tentang produk-produk, ini sharing knowledge. Nah, tapi kemudian ada juga pelatihan-pelatihan yang berbasis pada skill. Jadi kadang-kadang ini langsung praktek di lapangan juga, atau memang ada pelatihan-pelatihan tertentu yang memang mempelajari tahapan-tahapan yang perlu disampaikan pada orang terkait, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara melakukan job-nya dengan tepat ya atau pekerjaannya dengan tepat. Ada juga memang pelatihan-pelatihan yang berbau motivasi ya atau kemungkinan awareness bagaimana tentang etos kerja, bagaimana isinya tentang attitude kerja, bagaimana semangat kerja, efektivitas, efisiensi, produktivitas, teamwork dan sebagainya. Nah, ini bisa dibuat menjadi training-training yang memang continue dilakukan atau secara rutin dilakukan sebagai program yang memang reguler. Namun ada juga program-program yang insidental. Contohnya adalah ketika ada launching sesuatu produk yang baru atau program baru atau kondisi pasar tertentu yang menyebabkan kita harus melatih mereka untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, ini perlu kemudian dibuat program khusus ya. Atau mungkin ada juga kondisi-kondisi tertentu dari perusahaan sehingga kita harus boost up nih, entah itu tim produksi, entah itu tim penjualan,
entah itu tim ya back office ya, semua perlu hal-hal ini di waktu-waktu khusus. Contoh ya kita real aja lah. Kita berbicara kondisi saat hari ini misalnya. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini perlu ada pelatihan-pelatihan khusus. Contohnya apa? Bagaimana mungkin pelatihan-pelatihan ini dilakukan untuk pertama kali mengedukasi mereka bagaimana melakukan pertemuan atau meeting secara online. Penggunaan Zoom, penggunaan WA, ya meeting by WA misalnya, contohnya dalam grup. Nah, tidak semua orang memahami hal ini. Nah, ini perlu. Bagaimana kemudian menyampaikannya, bagaimana menyusunnya, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya, inilah yang perlu disusun dalam program pelatihan. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana kita melihat kebutuhan juga dalam menyusun modul pelatihan. Nah, setelah kita punya programnya, kita buat yang namanya modul pelatihan. Ya. Modul pelatihan ini beragam ya yang harus dilakukannya, tergantung dari susunan dan tujuan dari pelatihan itu sendiri. Namun jika kita lihat di sini ada beberapa hal yang memang perlu ditunjukkan pada Anda. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini ada penyusunan modul pelatihan. Bagaimana sistematika penulisan modul pelatihan. Jadi nyusun modul bukan cuma karena, oh ini keren nih topiknya, atau oh ini bagus nih, kemudian kita ambil copy-paste dari sana-sini, gabungkan, atau mungkin pemikiran kita sendiri. Ini untuk memotivasi saja oke, tetapi jika kita memiliki sasaran yang jelas, maka penyusunan modul pelatihan pun perlu terstruktur seperti ini. Minimal di sini ya dibuat dulu ada cover-nya, logonya, penulisannya, kemudian judul, ya kemudian daftar isinya, dan ada lampiran-lampiran juga yang memang perlu ada di dalam penyusunan modul pelatihan ini. Nah, ini kemudian kita juga perlu bahas satu persatu sambil praktek, dan mungkin di sesi-sesi selanjutnya saya ingin kita akan lebih banyak praktek. Makanya di sesi panjang di kelas panjang saya akan sampaikan itu 60% praktek ya. Walaupun via online ya seperti ini, tapi akan lebih banyak praktek. Baik praktek pembuatan, baik praktek secara live di Zoom dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar setelah itu bisa menerapkannya. Di sini contohnya bagaimana membuat lampiran buku informasi, buku kerja, dan buku penilaian. 3 hal ini perlu disiapkan ketika training atau pelatihan belum dilakukan. Jadi semuanya sudah perlu disiapkan dulu ya. Kemudian kita juga masuk ke bagaimana mendesain media pembelajaran. Nah, ini menarik sekali. Karena di kondisi yang seperti ini, memang kita sangat perlu untuk mendesain media pembelajaran. Jadi kalau di kelas kita mungkin menggunakan proyektor, kita menggunakan whiteboard, ya, menggunakan flip chart, dan lain sebagainya. Mungkin kalau di luar ruangan, di outdoor, kita menggunakan media-media tertentu untuk melakukan outbound dan sebagainya. Nah, untuk kondisi hari-hari ini, bagaimana kita belajar untuk merancang juga nanti media pembelajaran, baik melalui WhatsApp, baik melalui FB Group, baik melalui Zoom. Tentu saja penggunaannya berbeda semua ya. Menggunakan teks, menggunakan audio, menggunakan video, ya share by link atau sebagainya. Kemudian menggunakan juga teks yang digabung dengan slide. Jadi penggunaan slide-nya seperti apa, menjelaskan slide-nya seperti apa, kita benar-benar akan real praktek nanti di sana, dan akan satu persatu ada praktek juga, nanti assessment one-on-one, coaching one-on-one, sehingga benar-benar kita bisa berikan feedback sampai Bapak Ibu bisa benar-benar menerapkan hal tersebut. Ya, kita akan lihat contohnya di sini adalah ya, media pembelajaran. Nah, ini kita lihat di sini bahwa sebetulnya media pembelajaran itu bukan cuman ya satu ya. Kalau berdasarkan di sini Anderson bilang ada sekitar 10. Nah, ini media-media yang bisa digunakan oleh kita, dan sebetulnya kita bisa mengefektifkan pelatihan atau training itu dengan seperti ini. Jadi event itu adalah public speaker, atau event itu adalah seorang corporate trainer, maka ke-10 hal ini bisa digabungkan. Jadi bukan hanya pembelajaran itu ketika tatap muka saja, kalau kita nanti belajar tentang tatap muka, tetapi after itu atau before itu, atau ada bagian-bagian yang bisa kita sampaikan dengan tidak tatap muka.
ya, audio, visual, semua bisa digunakan, email juga bisa, kemudian hal-hal lain terkait misalnya brosur, modul, media cetak, semua bisa digunakan. Jadi sebetulnya hal-hal ini bisa disampaikan di awal, gunanya untuk apa? Gunanya untuk awareness orang sebelum masuk ke pelatihan yang utuhnya. Jadi mungkin entah Anda bikin artikel, entah Anda bikin cuplikan video atau apa, gunanya menyiapkan orang untuk bisa siap masuk ke dalam pelatihan yang utuh yang tatap muka nanti, ya. Nah, kemudian kita juga akan lihat di sini, barulah setelah kita menyiapkan media, kita merencanakan penyajian materi pelatihannya. Nah, bagaimana penyajiannya nih nanti? Medianya oke, misalnya saya menggunakan media Zoom. Menyajikannya seperti apa? Apakah menyajikannya hanya bicara saja, atau menyajikannya menggunakan juga slide, menggunakan juga tampilan? Berarti kalau menggunakan tampilan, apa yang perlu disiapkan dulu? Seperti apa menyiapkannya? Urutannya seperti apa? Dan sebagainya. Ya, ini kemudian kita akan praktekkan juga, termasuk nanti Bapak Ibu pun akan berlatih untuk melakukan hal ini. Oke, baru kemudian terakhir kita berbicara tentang bagaimana melaksanakan pelatihan tatap muka. Ya, pelaksanaan pelatihan tatap mukanya sendiri seperti apa. Jadi seperti real praktek, mungkin sekian waktu Bapak Ibu akan berlatih untuk menyampaikan pelatihan tatap muka ini seperti apa. Nah, bagi Bapak Ibu yang melakukan secara mandiri di rumah, poin-poin ini pun bisa dilakukan dalam arti Bapak Ibu mulai membuat perencanaan seperti apa nih. Topiknya dulu ambil apa tematiknya. Misalnya contoh rekrutmen. Oke, rekrutmen. Di sisi rekrutmen apa sih yang perlu diarahkan? Oke, misalnya kalau enggak saya mau developing people. Oke, developing people seperti apa sih yang perlu dilakukan? Program-program apa yang perlu dilengkapi? Saat ini seperti apa sih kondisi orang-orang di tempat kerja saya? Apa yang perlu diperlengkapi untuk tim saya? Nah, poin-poin itu dibuat di awal, kemudian setelah itu di breakdown-lah masuk ke dalam perencanaan program mana yang memang ini perlu memang standarisasi rutin terus-menerus, mana yang memang waktu-waktu tertentu saja, mungkin menjelang penerimaan pekerja baru gitu, di mana orang-orang kelulusan fresh graduate mulai muncul. Nah, ini program-programnya seperti apa? Apakah bicara di kampus-kampus kah, atau kita bekerja sama dengan outsource kah, lalu kita mengisi sesi-sesi tertentu di sana agar mereka juga memahami seperti apa jenjang karir yang ada di sini. Nah, lalu poin-poin apa yang perlu dimasukkan ke dalam pelatihan tersebut? Ya, ke dalam pelatihan rekrutmen tersebut. Apakah hanya assessment? Apakah selection? Oke, selection interview-nya seperti apa? Menggunakan apa? Apakah BI plus statement analis misalnya? Ya, kemudian nanti bagaimana menjelaskan pada mereka jenjang karir, bagaimana menggunakan coaching di dalam awal itu untuk menggali hot button mereka dan menemukan apa sih tujuan mereka bergabung di perusahaan kita dan sebagainya. Poin-poin itu semua di breakdown dimasukkan ke dalam yang namanya program pelatihan tadi. Ya, lalu kemudian siapkan modulnya seperti apa, siapkan program kerjanya, ya lembar kerjanya, buku penilaian seperti apa, dan seterusnya. Sehingga tim kita yang akan mengeksekusi hal tersebut, mereka siap bukan hanya untuk melakukan sesuatu yang ya rutinitas saja, tapi mereka siap untuk juga bisa dinilai, dievaluasi, dan mengukur sejauh apa yang sudah mereka lakukan. Ini akan memungkinkan untuk perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, dan apapun yang kita lakukan menjadi produktif, bukan hanya sekedar mengerjakan program atau bukan hanya sekedar menjalankan sebuah rutinitas tanpa ada hasil yang signifikan. Baik, untuk pelaksanaan tatap muka itu sendiri, kita akan lihat bagaimana kita bagaimana perlu terkait dengan kebutuhan ini. Ya, jadi di sini perlu jelas nih uraian tugasnya, job description-nya, terus apa kaitan job description tersebut dengan standar kompetensi yang memang akan dibuat. Ya, jadi contoh misalnya pekerjaannya menyangkut bidang A, B, C. Oke, yang terkait hal tersebut standar kompetensinya apa? Jadi trainingnya bukan kemana-mana, bukan dibuat secara umum, tetapi dibuat sesuai dengan kebutuhan untuk memperlengkapi kompetensi orang tersebut. Nah, ini standar kompetensinya sudah ada
ada list standar kompetensi juga yang sebetulnya bisa dilihat dan dipelajari. Ya, kalau kita lihat di sini, saya tunjukkan pada Anda, ini banyak sekali standar kompetensi yang bisa dilihat di sini, ada listnya, ya, untuk berbagai bidang tentunya. Nah, nanti tinggal ambil standar kompetensinya, kemudian kita masukkan ke daftar tadi. Ya, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan, kemudian kita lihat mana yang sesuai dengan job-nya dia. Baru dari sini kita merancang modulnya, ya. Kemudian bagaimana peralatan medianya seperti apa dan bagaimana cara menyampaikannya. Jadi hal-hal ini disiapkan sebelumnya, hal-hal ini ditata sebelumnya, hal-hal ini disusun sebelumnya sebelum Anda melakukan sebuah training. Sehingga ketika melakukan training bukan hanya sekedar Anda berbicara, bukan sekedar hanya semangat, tetapi ada dampak yang jelas dan terukur khususnya untuk perubahan baik dalam diri pribadi ataupun bagi korporasi secara umum. Nah, ini adalah hal-hal yang ingin saya sharingkan di kesempatan kali ini, dan saya berharap agar apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Baik itu Anda yang akan mengikuti training-training, Anda mulai melihat, oh training apa nih yang saya perlukan. Anda yang ingin mulai memperdalam sebagai trainer atau sebagai public speaker juga melihat, oh ini berarti saya perlu ini loh untuk praktek dan menerapkan hal ini. Anda juga yang mau belajar mandiri, Anda tahu apa yang perlu Anda persiapkan juga, dan Anda tahu apa yang perlu dilengkapi. Khususnya di masa seperti ini, di new normal ini kesempatan Anda memulai sesuatu yang baru. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Salam pembelajar dan sukses selalu.